Namo Buddhaya. Terima kasih kepada pengurus ya Sabda Kama sudah ngundang saya malam ini. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ini kita malam ini mau ngomong apa nih? Baik ya, Ibu Bapak, kawan-kawan sekalian, ya. Beberapa hari lalu saya dikontak oleh Sis Dewi, katanya diminta untuk ngobrol-ngobrol, jadi sharing di Sabda Kama. Kemudian waktu saya tanya, ya, topiknya mau apa? Karena biasa saya coba untuk mengakomodir apa yang selama ini barangkali topik yang belum sempat didengar dari penceramah lain, ya. Kalau saya bisa, saya coba bawakan. Nah, cuma selama ini saya dapat undangan ceramah, baru kali itu tuh, saya sempat surprise. Waktu tanya topiknya apa, terus diusulkan. Oh, topiknya bisnis aja mau, katanya. Wah, ya, saya kaget juga ya. Luar biasa. Karena permintaannya adalah tentang bisnis. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi malam ini kalau setuju nih semua ya, kita bincang-bincangnya tentang bisnis. Setuju nggak? Setuju. Baik kalau gitu ya. Nah, sebelumnya nggak kelihatan. Nggak sampai ya. Judul kita malam ini strategi bisnis sukses. Kira-kira bisa memenuhi harapan dari teman-teman enggak? Bisa? Cuma satu orang rupanya yang bisa. Yang lain jangan-jangan harapannya berbeda nih. Ya. Gimana? Kita mau tetap bicara tentang bagaimana sukses dalam bisnis, atau bagaimana merancang bisnis yang sukses, atau kita mau bahas hal lainnya? Atau kita mau meditasi aja diam-diaman begini? Setuju kita lanjutkan topik ini? Setuju ya? Nah, saya pikir bagus juga waktu itu Sis Dewi minta saya untuk sharing atau berbagi tentang bisnis. Karena kalau kita lihat sama-sama ya teman-teman sekalian, waduh ini kalau saya gerak-gerak jadi repot ya, jadi saya diem aja gitu ya. Mendingan saya berdiri atau duduk? Ya, sampai mana tadi itu saya lupa. Karena di syuting nih ya. Nah jadi kenapa bisnis itu cocok, saya pikir ya, untuk kita bahas juga di dalam rangkaian puja bakti ya, khususnya untuk tentunya puja bakti Buddhis ya, mayoritas saya pikir adalah Buddhis nih. Tapi biasanya kadang-kadang ada juga yang non Buddhis mau ikut ya. Nah, kalau yang non Buddhis ada malam ini silahkan ya, selamat datang, selamat bergabung untuk kita bincang-bincang sama-sama ya. Kenapa saya katakan cocok? Karena selama ini yang saya amati dan saya temui ya, itu umat kita yang Buddhis relatively ya, cukup banyak yang konon berharap untuk bisa berbisnis. Betul atau enggak nih? Betul ya. Nah, ada juga yang sudah melakukan bisnisnya sendiri ya. Nah, mudah-mudahan malam ini ya, dengan sedikit yang saya tahu kaitannya tentang bisnis itu bisa menambah wawasan, dan bagi yang sudah berbisnis bisa tambah kencang nanti bisnisnya. Bagi yang belum, mudah-mudahan jadi bisa terinspirasi ya. Kalau yang mau tetap bekerja silahkan juga, paling tidak bisa mengenal bagaimana membangun, mengembangkan perusahaan tempatnya bekerja ya, seperti itu.
Ini perkenalan tentang saya. Jadi asli yang ada di sana sama di sini, ya orangnya sama. Oke. Aktivitas saya selain sebagai Dharma Duta itu juga banyak di bidang pendidikan. Ya, saya selain sebagai dosen penuh waktu, saya juga biasa memberikan training atau coaching atau juga mentoring, ya, mendampingi yang usaha bisnis itu. Nah, hari ini kita bahas tentang bagaimana bisnis sukses tidak terlepas dari status saya sebagai Dharma Duta, ya, yaitu kita bisnis tidak lari dari kiprah kita sebagai Buddhis, umat Buddhis, ya. Kenapa saya katakan bahwa malam ini kita berdasarkan pada Paticca Samuppada? Karena yang saya temui, yang saya amati, ternyata di dalam Buddha Dharma itu banyak sekali ilmu pengetahuan loh. Termasuk ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana membuat bisnis kita jadi lebih baik. Bagaimana membuat karir kita jadi lebih maju, ya. Nah, malam ini saya kupas dari hukum sebab akibat, ya, hukum sebab akibat yang saling bergantungan, atau kita kenal dengan nama bahasa Palinya Paticca Samuppada. Kalau Sanskritnya apa tuh? Ada ide nggak? Nah, saya kasih PR ya, cari tahu bahasa Sanskritnya apa, ya. Nah, hukum sebab musabab yang saling bergantungan ini, ya, dikatakan saya petik syair dari Samyutta Nikaya, ya. Dengan adanya ini maka terjadilah itu. Dengan timbulnya ini maka timbullah itu. Sebaliknya, dengan tidak adanya ini maka tidak adanya itu. Ditutup, dengan terhentinya ini maka terhentilah itu. Dengan bahasa Palinya adalah imasming sati idam hoti, imas upada idam upajati, imasming asati idang na hoti, imasa nirodha idang nirujati. Jadi di sini disampaikan bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang lainnya. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu itu mesti ada sebab sebelumnya yang dilakukan. Demikian juga kalau tidak ada sesuatu yang kita lakukan, maka jangan berharap akan timbul sesuatu lainnya. Kalau kita stop melakukan sesuatu, maka hasil lainnya juga akan stop. Nah, sekarang kalau misalnya bisnis, ngomong-ngomong disebut bisnis apa sih? Bisnis aktivitas utamanya apa ya? Berjualan, ya. Berjualannya kepada siapa? Konsumen, orang lain, ya. Konsumen bisa mau beli produknya kita itu karena apa? Hah? Dia butuh. Apakah setiap orang yang membutuhkan produk kita pasti beli produk kita? Ya? Siapa yang setuju bahwa konsumen yang butuh produk kita pasti beli produk kita? Siapa yang setuju? Satu. Wah, mau angkat tangan nggak jadi. Kelihatan lagi ya. Wah, rupanya cuma 1,5 nih. Atau 1/4 tadi ngangkatnya sampai dengkul aja. Yang sisanya nggak ada yang setuju? Nggak ya? Kenapa? Kan dia butuh sesuatu. Misalnya kita jual bakpao. Seseorang dia lapar dan kepengen sekali makan bakpao.
Begitu ketemu kita, masa dia nggak beli sih? Beli nggak dia? Hah? Beli, yakin. Tadi nggak angkat tangan. Ya. Apakah benar kalau kita jualan bakpao, ketemu orang yang mau beli bakpao, pasti orang tersebut akan beli bakpao kita? Tidak. Oh, gelengnya kencang nih. Tidak. Tidak juga. Yang ini nggak berani geleng, nggak berani manggut. Ya. Jawabannya adalah tergantung. Tergantung paticca samuppada. Seseorang membeli, beli itu adalah result atau hasil. Proses sebelumnya bagaimana sampai orang tersebut beli. Kalau misalnya kita si penjual bakpao terus ngerapi-rapihin bakpaonya sambil mukanya kayak obeng kembang, merengut gitu ya, kira-kira yang pengen beli bakpao pas lihat kita jadi kenyang jangan-jangan ya? Nggak jadi dia mau beli bakpao ya. Nah itu adalah dengan adanya ini terjadilah itu. Itu adalah terjadi transaksi bakpao kita laku. Tapi mesti ada ini. Nah ininya ini mesti yang pas gitu. Kalau ininya adalah muka yang senyum, melayaninya bagus, disapa Koko, Cici atau Dede, yo mau beli bakpao ya, sambil dikipas-kipas saya panas, padahal biar wangi bakpaonya masuk ke hidung dia gitu ya. Jadi beli. Tapi kalau kita merengut kayak obeng kembang, udah nggak bakal jadi beli dah. Ya, mau mampir aja dia belok baru sini langsung nikung lagi gitu ya. Betul nggak? Nah, itu dia sebab musabab. Makanya paticca samuppada itu penting sekali, ya. Nah, sekarang bagaimana supaya sukses? Ini saya nggak boleh lama-lama nih jualan bakpao ya, soalnya udah 8:30. Ya. Sekarang bagaimana kita menjualan nggak cuma bakpao aja, apapun yang kita jual, bisnis kita bisa sukses. Mau tahu? Mau tahu nggak? Yang belakang belum nyaut, mau tahu nggak? Oh itu yang nyanyi tadi itu di belakang kencang suaranya. Ya. 4 kunci sukses itu ada seperti ini nih. Yang pertama namanya bisnis, ya, syaratnya adalah yakinkan diri kita bahwa kita bangun bisnis tujuannya adalah untuk cari cuan katanya. Padahal ditulis profit masih aja ngomongnya cuan gitu. Ya. Betul, kita mau cari untung, mau cari cuan, mau cari profit jualan bis, ya. Makanya kita jualan, makanya kita bisnis. Nah, cuma hal ini kadang-kadang orang suka pada lupa loh. Pada waktu dia mulai bisnis, lupa untuk cari untung. Ada nggak sih yang seperti itu ya? Banyak nggak? Banyak. Kasih tahu saya dong yang mana saya mau beli. Berarti murah jualannya ya. Bener gak sih sekarang banyak orang jualan murah? Ada? Di mana? Hah? Pakai Dana katanya. Pakai GrabFood. Pakai OVO. Bener gak murah? Bener. Cashback. Udah diskon cashback lagi. Cashback 100%. Nggak ada? Ada, belum tahu nih. Ada ya, cashback 100%. Belum tahu ya? Lihat-lihat di Dana, makanya rajin-rajin gitu. 50% udah sering kali itu, 30%, wah stikernya masih nempel banyak pasti. Ya, nah kalau seperti itu, jualan potongan di 30%, kira-kira bisa untung nggak? Bisa? Kalau dia potongannya 50% untung nggak? Masih bisa 60% untung nggak? 100% untung nggak? Awas kalau biasa bilang masih lagi ya.
sampai batuk nih. Nah, hal-hal tersebut itu yang suka karena emosi, orang jadinya lupa untuk profit. Percaya nggak? Sampai-sampai kita tahu unicorn Indonesia? Tahu ya? Wah, pinter-pinter semua nih umat Sabda Kama. Ya. Salah satunya itu yang kemarin rame, yang disebut singkatannya BL tuh ya. Apa namanya? Bukalapak. Minggu lalu masuk berita kan rame ya. Kenapa? Hilang di Play Store. Kemudian sebelum hilang di Play Store, banyak PHK karyawan. Lebih dari 100 orang katanya di PHK. Ini saya ngomong leluasa karena udah masuk di berita. Ya. Lebih dari 100 orang. Nah, kalau seperti itu, sampai-sampai jadinya orang bilang, ini namanya ganti, bukan Bukalapak lagi. Jadi, tutup lapak. Waktu ditanya, kenapa PHK banyak sampai 100 orang lebih? Jawabannya rupa-rupa. Tapi salah satunya yang menarik ya, yang terkaitan dengan kunci sukses yang saya sampaikan ya. Jawaban dari petingginya si Bukalapak apa? Jadi ada yang bilang tentang efisiensi, perampingan dan sebagainya. Nah, ada satu kalimatnya, yaitu investor sekarang minta profit. Nah, kalau kalimatnya investor sekarang minta profit, artinya selama ini bikin profit nggak? Dia lupa bahwa salah satu tujuan bisnis adalah profit. Bahkan saya pakai gambarnya, panahnya gimana tuh? Makin ke ujung, makin tinggi, makin besar. Itu kan semua harapan dari orang-orang. Yang nggak bisnis aja kepengen profit, apalagi yang bisnis ya. Yang nggak bisnis aja ngimpi-ngimpi dapat cuan gitu, ya kan? Nah, jadi jangan lupa kalau mau sukses bisnis tidak boleh seji-seji, nggak boleh malu. Selalu ingetin diri kita, saya minta profit, saya perlu profit untuk bisnis. Nah, kalau misalnya suka belanja di Glodok, dibilang, wah ini owe nggak cuan nih, jual rugi, suka nggak begitu? Nah, kalau Buddhis nggak boleh loh. Itu namanya musawadah. Ya, bilang, wah nggak rugi nih, udah buat kok aja dah. Ini paling murah, kalau nggak percaya cek toko sebelah gitu ya. Filmnya udah habis. Jadi mesti untung, kita nggak boleh bilang ini jual rugi. Ya, karena sebenarnya kalau di Mangga 2, kalau di pasar pagi itu nggak bakalan lupa kayak Bukalapak. Pasti dia selalu hitung untung, ya. Nah, kemudian apa? Kunci yang keduanya, selain kita harus profit, jadi kalau bicara bahwa kita harus profit dalam bisnis, semua gerakan kita, semua aktivitas kita harus selalu mengusung nanti bisnis kita bisa profit. Ya. Kembali Paticca Samuppada. Jadi segala aktivitas kita itu adalah proses untuk menuju profit. Nah, yang kedua, caranya gimana lagi kunci suksesnya? Harus sesuai dengan aturan. Ya. Sesuai dengan peraturan, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hukum yang berlaku di mana kita berada. Hukum apa tuh? Hah? Hukum kawin. Jadi kan hukum Indonesia serta tambahan lagi adalah, jadi selain hukum negara itu perlu juga dilihat hukum di daerah setempat. Ya, peraturan ada banyak macam-macam. Ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, ada lagi perda segala macam. Ah, itu mengatur beda-beda. Jadi aspek legal di sini, legal adalah kita taat pada aturan. Karena apa? Kalau kita melanggar aturan, waktu dagangnya untung, tapi bisa-bisa di belakang kena
sanksi hukum, kemudian denda, untungnya nggak jadi. Ya, keuntungannya malah nanti untuk bayar denda dan sebagainya karena kita melanggar aturan yang berlaku. Ya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah perlu mengusung etika setempat. Kembali kalau ngomong setempat apa? Etika di negara Indonesia seperti apa? Kemudian etika di kawasan tempat kita tinggal, kalau misalnya Tangerang, seperti apa etikanya? Kalau misalnya kita kemudian buka cabang di Bekasi, etikanya Bekasi seperti apa? Kita buka di Jawa Tengah, beda lagi tuh. Ya. Nah, itu semuanya mesti menyesuaikan dengan etika setempat. Tentang benar dan salah, wrong or right di sini ya, benar atau salah itu juga mengusung pada ketentuan-ketentuan atau adat kebiasaan di mana kita berdagang atau berbisnis. Jadi untuk bisa sukses gimana? Kita perlu mengetahui adat budaya setempat seperti apa. Kalau kita nggak mengenal adat budaya setempat, bisa-bisa kita jadi nggak disukai oleh calon konsumen kita. Ya. Jadi kita mesti disukai oleh calon konsumen nih. Kalau calon konsumen lihat, wah nih orang nggak beres nih. Seperti itu. Nah dia akan jauh tuh. Tapi kalau kita mengenal adat budayanya, dia akan dekat. Hubungan kita jadinya lebih cair. Ya, seperti itu. Contohnya, kalau di Tangerang sini, waktu lagi hari raya misalnya, wah lebih banyak mungkin kita apa? Wah soja. Ya. Tapi kalau di daerah lain, mungkin dia nggak tahu soja. Waktu gini-gini jangan-jangan, waduh kepelintangan nih. Mungkin salaman misalnya seperti itu. Terus kalau misalnya kita pergi kemana, daerah sini Tangerang dekat ke Banten, kebetulan kita bisnisnya mungkin tidak banyak orang Tionghoanya. Kalau kita soja, jadi bingung kan? Gitu. Jadi mesti apa? Salim barangkali, nggak ada masalah. Karena buat kita Buddhis, ya kita menghormati orang lain dengan caranya sendiri gitu. Di mana kita berada, kita ikut budaya setempatnya. Ya. Nah, kalau seperti itu, orang juga jadi suka. Ya, dekat jadinya. Kalau di sini, makanya apa? Saya nggak panggil yang om tante nih, saya panggil kode, cide gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Nih, yang keempat adalah bahwa bisnis kita mesti memperhatikan lingkungan sekitar. Jadi society di sini adalah lingkungan sekitar. Bukan cuma kita baik kepada calon konsumen atau konsumen kita nih, tapi dengan tetangga-tetangga tempat kita berdagang itu juga mesti baik. Kita mesti memberikan manfaat bagi sekitar. Kalau misalnya kita cakupannya cukup luas, ya, berarti apa? Kita mesti bisa memberikan manfaat bagi kota. Lebih luas lagi, memberikan manfaat bagi kabupaten, provinsi. Lebih luas lagi kalau cakupan kita bisnisnya nasional, kita mesti bisa memberikan manfaat atau benefit bagi bangsa Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau kita sebagai pebisnis dan bisnis kita bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar, pasti akan didukung. Ya. Coba bayangkan, atau pernah nggak ada contoh mengalami atau mengetahui sendiri adanya satu perusahaan yang bukannya memberikan manfaat, malah merugikan lingkungan. Pernah ada? Ya, Wira? Lapindo. Kira-kira kalau kita dengar Lapindo, apa yang terbersit dalam benak kita? Itu perusahaan bagus atau bukan? Ngomong-ngomong, tahu nggak Lapindo nih? Tahu. Jadi perusahaan bagus atau bukan? Bukan ya.
Kenapa bukan perusahaan yang bagus? Kan Lapindo tempo hari bikin kota Sidoarjo hampir tenggelam ya, kerendam lumpur. Dulu tempo hari, kemarin minggu lalu, sampai hari ini juga tadi pagi masih kerendam lumpur. Ya, bertahun-tahun masih kerendam lumpur. Nah itu nggak usah ragu-ragu, udah dimuat di berita juga. Ya, image-nya, citranya si perusahaan udah jadi nggak bagus tuh. Ya, bahkan bukan cuma masyarakat, terhadap negara pun sekarang jadi bencananya dianggapnya bencana nasional. Berarti yang tanggung kerugian-kerugian itu ya negara jadinya. Bahkan banyak orang-orang, pabrik-pabrik pada tutup, karyawannya segala macam jadi PHK gara-gara apa? Bukan kesalahan bisnis dia atau bosnya, tapi karena pabriknya kerendam lumpur. Nah kalau seperti itu kan jadinya repot ya. Nah, kalau seperti ini saya jalan terus, yang videoin jadi repot. Ya, nah, jadi for the society itu adalah bentuk yang perlu kita lakukan supaya usaha kita didukung. Kalau kita bisa bisnis kita cari untung, ya selama ini disukai konsumen-konsumen, tapi begitu misalnya ada bencana, ada kerugian yang kita buat, boleh nggak kita lanjut bisnisnya? Pasti dilarang sama pemerintah atau pemerintah setempat. Ya, nah kalau kita misalnya dapat dukungan dari warga, ada apapun itu pasti dibela tuh. Nah ini adalah 4 kunci sukses nih, diawali dengan 4 hal ini. Yang pertama apa tadi? Profit. Ya, jadi mesti ingat spiritnya, semangatnya adalah setiap bisnis harus profit, harus cuan. Yang kedua apa? Apa? Legal. Ya, jadi nggak boleh melanggar hukum, nggak boleh melanggar peraturan. Yang ketiga harus apa? Etis. Jadi tahu yang benar, tahu yang nggak benar. Timbangan diganjel sedikit, nggak apa-apa, cuma dikit aja. Etis nggak? Nggak etis. Seneng nggak orang begitu beli, pas dia cek, wah timbangannya kurang, pasti nggak happy. Tadinya dia senang, oh nih beli buah apa segala macam nih manis murah, katanya. Begitu timbang, ternyata timbangannya kurang, pasti jadinya nggak happy. Ya seperti itu. Jadi mesti etis, jangan melanggar. Dan juga apa? Benar atau salahnya tentang budaya setempat. Ya. Nah, yang keempat apa? Bahwa untuk society kita bermanfaat, ya. Kemudian apa lagi? Nah, sekarang kita coba lihat ini nih. Ada yang tahu triple bottom line? Ada yang pernah tahu triple bottom line? Belum? Ya. Nah, ini adalah satu konsep yang berlaku sekarang internasional, mendunia triple bottom line. Ya. Artinya apa? Ini adalah menjadi satu aturan internasional sekarang. Kalau mau bisnis itu harus mengusung aspek keberlangsungan atau disebut sustainability. Nah, keberlangsungan itu bisa terjadi kalau bisnisnya kita berdasarkan hal ini. Ada 3 namanya. 3 garis batas yang mendasari bisnis, yaitu people. People adalah siapa? Semua orang-orang. Ya, baik konsumen kita maupun bukan konsumen kita. Yang tadi itu masyarakat yang kita nggak kenal pun, ya, usaha kita harus memberikan dampak yang positif kepada mereka supaya dapat dukungan. Kemudian apa lagi? Ya, yang pertama sebenarnya bergeraknya nih dari seperti huruf Arab ini bacanya, Arab atau Mandarin. Bacanya dari kiri kanan atau kanan kiri? Terbalik nih ya. Jadi yang pertama harus profit. Nah, profitnya itu selain untuk diri sendiri, juga untuk people, masyarakat sekitar, dan juga untuk planet ini.
Planet ini jadi apa? Lingkungan, alam, dan sebagainya. Nah, kalau lihat seperti ini, triple bottom line, konsep Buddhis masuk nggak? Masuk loh. Contohnya aja nih, kalau misalnya kita selesai acara atau doa, kita sebutnya apa? Sabe, sata, bawantu sukitata. Artinya apa? Nah, semua itu, semua makhluk, apakah people aja? Manusia aja? Tidak. Kita diajarkan cinta kasih yang universal kepada siapa? Semua makhluk, manusia dan bukan manusia. Bahkan sampai-sampai yang gak kelihatan pun juga kita doakan, betul? Seperti itulah. Jadi dhamma kita itu luar biasa. Ini konsep pengetahuan yang dibilang modern, yang mendunia. Tapi kalau kita tarik ke bawah lagi, yang dibilang modern, ini kita udah belajar dari guru kita lebih dari 2500 tahun lalu. Ya, jadi luar biasa tuh ajaran Buddha Dharma. Betul nggak? Boleh dong tepuk tangan buat Buddha Dharma. Wah, ya. Banyak sekali tadi ilmu pengetahuan seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lakukan berbisnis, profit, kemudian profitnya kita bagi-bagi juga, itu berarti kita juga melakukan praktek ajaran agama Buddha. Yaitu apa? Kita berdana loh. Kita melatih diri kita. Ya, kita bagi profitnya selain untuk diri sendiri juga untuk semua nih. Bahkan planet nih disebut bumi. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya menjadi entrepreneur? Nah, sekarang kita balik lagi, kita membumi ini ya. Kalau tadi udah nyampe planet segala, sekarang saya tarik kita ke bumi lagi. Ya. Yang pertama, kita mesti berpikirnya strategis. Jadi kalau mau jadi pebisnis yang sukses, mesti bisa mikirnya yang sifatnya strategi, jadi jangka panjang. Kemudian apalagi, mesti berani terima resiko. Karena bisnis itu adalah ya, mengubah resiko menjadi peluang atau keuntungan. Semakin tinggi resiko, peluang bisnisnya makin besar. Nah, kalau kita nggak berani terima resiko, berarti belum siap untuk menjadi pebisnis. Resiko selalu ada sebenarnya. Bangun tidur aja, atau nanti malam mau tidur nggak nih? Mau. Ada resiko nggak kita tidur ntar malam? Apa resikonya? Lupa bangun. Apakah jamin besok pagi kita bangun? Kita nggak pernah tahu. Anicca kita diajarkan. Ya, apakah kita masih hidup atau kita udah berpindah alam? Bagi kita Buddhis itu adalah hal keniscayaan. Ya. Nah, berarti ada resiko tuh, bahkan tidur aja ada resiko. Jangan bisa resiko nggak bangun lagi begitu tidur. Terus aja tidur, begitu bangun kita udah pindah alam. Ya, sesederhana itu tuh. Pindah alam kok saya bilang sederhana. Ya. Kemudian apalagi? Selalu siap menjadi pionir. Pionir apa artinya? Pionir jadi yang terdepan. Jadi lihat peluang. Ada peluang apa nih? Orang-orang belum dagang, kita dagang. Itu namanya pionir. Ada kesempatan yang baik, untung untuk menjadi pionir. Ya, kalau kita jadi pionir, dagang sesuatu yang orang belum jual, begitu kita pasang harga, orang bisa nerka nggak? Ini untung apa enggak? Atau orang bisa nggak bilang ini mahal atau murah? Ya, nggak bisa ya. Nggak ada bandingan soalnya. Karena produk kita adalah produk yang belum pernah dijual gitu. Nah, itu salah satu teman-temannya. Kemudian apalagi? Yang ketiga, caranya adalah kita ciptakan peluang bisnis.
Peluang bisnisnya berupa apa? Nah, nanti diskusi. Yang keempat apa? Mesti bergeraknya cepat. Dan kita mesti sigap, tanggap terhadap kesempatan peluang yang ada. Jadi kalau misalnya belum kelihatan tapi mulai terendus nih, kayaknya ada peluang nih. Calon-calon Kang Tau. Nah, peluang itu Kang Tau. Ya. Nah, itu juga mesti cepat langsung tanggap bagaimana caranya. Ya. Kemudian apalagi? Yang kelima, mesti jeli melihat peluang di balik masalah orang lain. Masalah orang lain apa nih? Segala macam terserah. Yang penting kita bukan pembuat masalahnya. Bagus nggak sih jeli ngelihat peluang dari masalah orang lain? Jadi kita ngarepinnya apa kalau gitu? Orang lain bermasalah ya? Betul ya? Wah, kalau gitu nggak bener tuh. Cetananya nggak pas tuh. Nah, lihatnya jangan seperti itu. Bahwa kalau ada orang lain bermasalah, itu adalah kesempatan kita untuk berbuat kebajikan. Kita bantu peluangnya. Nah, pada saat kita punya niat baik, bercetana untuk bantu orang yang bermasalah, itu adalah peluang bisnis yang bagus. Ya. Pada saat kita lihat, sekumpulan orang di daerah ini ada masalah, bagaimana supaya orang tersebut keluar dari masalahnya? Nah, itu adalah peluang bisnis. Ya. Kemudian apa? Udah tahu cara-caranya, tapi mau mulai nggak berani, mulai mikir lagi. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi mesti berani untuk mulai bisnis, dilakukan bisnisnya. Ya. Kalau enggak, semuanya cuma angan-angan. Jadi mesti memulai. Kalau orang Sewan bilang action katanya. Betul ya? Seperti itu. Kemudian apa? Kalau misalnya jatuh, kita bisnis kemudian gagal, ya nggak apa-apa. Karena apa? Yang pertama tadi udah tahu, kita berani ambil resiko. Namanya bisnis, kalau nggak untung, rugi. Udah tahu, nggak apa-apa. Tinggal diperhitungkan. Ya, jadi jangan mundur maju karena nggak berani. Jadi mesti berani bangkit. Jatuh, bangun lagi. Mulai lagi. Jatuh, bangun, mulai lagi. Itu yang terjadi, ya. Tahu minuman soda namanya 7 Up? 7 Up? Tahu ya? Tahu nggak kenapa namanya 7 Up atau 7 Up? Ada yang tahu ceritanya? Ya? Itu adalah ya diberi nama oleh investor atau pembeli perusahaan tersebut yang baru. Sebelumnya itu adalah minuman yang gagal. Tapi yang punya resep sebelumnya orangnya gigih nih. Dia ulet sekali, gagal sekali. Bangkrut, dia bangun lagi. Dicoba lagi, gagal lagi. Ketiga kali, coba gagal lagi. Wah, orang-orang bilang, udah 3 kali. Biasa kan 3 tuh jadi kayak angka mistik ya. Nggak mau saya nggak mau seperti orang-orang. Coba lagi, ke-4 kali. Berhasil nggak? Gagal lagi ke-4. Dia coba lagi, ke-5 kali. Berhasil nggak? Gagal lagi ke-5. Wah, dia bilang nih udah 5, jari saya udah habis 1 tangan. Tapi ini yang terakhir aja dah. Selon. Ke-6 kali dia coba. Gimana? Gagal lagi. Udah 6. Wah, dia bilang jari saya ini 1 tangan udah habis. Ini 1 udah habis. Udah dah. Jadi orang-orang bilang, realistis. Kamu semangatnya hebat, menggebu-gebu, tapi kewe habis nih. 6 kali akhirnya gimana? Ya udah, dia bilang ini memang gak bagus. Dia cari resepnya, dia kasih tahu siapa yang mau beli resep ini murah nggak apa-apa, dijual. Nah, ada 1 orang
yang melihat ini dia 6 kali gagal, terus dia selidikin, dapat berapa? Berarti di balik kegagalan dia bilang, saya dapat 6 kali cara anti gagal. Betul gak? Kenapa? Orang tersebut gagal, berarti dia udah tahu supaya nggak terjadi lagi kegagalan tersebut. Jadi kalau dibalik pemahamannya, berarti sekarang saya sudah tahu 6 cara anti gagal. Ya, orang lain yang gagal, kita nggak gagal, tapi kita tahu, oh orang lain gagal itu. Kita jangan melakukan hal sama. Kalau misalnya ada 6 lubang yang selama ini ditutup semak, kita udah tahu kan, oh, ini ada 6 lubang, jadi kita nggak mungkin kejeblos lagi. Dia lihat ada kesempatan, ada peluang. Dari 6 yang kegagalan, dia lihat, wah ini ada cara. Dibeli sama dia dengan harga yang relatif murah. Dirubah sedikit jadi 7 Up. Waktu tempo hari, ya tahun 70-an, 80-an, sempat minum, tahu? Ya, itu adalah minuman yang termasuk top di market. Itu dia kenapa namanya 7 Up. Karena ke-7 kali dia bangkit, minuman tersebut, resep tersebut berhasil. Itu kenapa namanya 7 Up. Ya. Nah sekarang sampai sini ya, supaya masuk nyerep ke masing-masing. Ya, tadi kan udah tahu 4 landasan untuk sukses ya. Kemudian tahu bagaimana caranya untuk berbisnis, ada berapa? 7. Semuanya dilandasi Paticca Samuppada ya. Nah, kita mau lanjut dengan tanya jawab atau diskusi kelompok. Saya berikan kepada masing-masing Kode, Cide, dan Dede. Mau diskusi kelompok? Kalau diskusi kelompok adalah masing-masing memikirkan bagaimana caranya melakukan ke-7 poin ini. Mau diskusi kelompok atau tanya jawab atau nggak pernah mau menjawab? Gimana? Wah bener-bener serius kayaknya nggak mau jawab ya. Mau diskusi? Tidak? Kalau begitu saya buka sesi tanya jawab ya. Silakan. Lumayan kalau agak lama yang angkat tangan saya kesempatan minum jadinya. Saya minum dulu ya. Ya, bagi teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Silakan, bagi yang sudah punya bisnis barangkali ada sesuatu yang mau didiskusikan atau yang mau mulai berbisnis juga silakan, atau yang punya niatan. Mungkin saya pancing pakai pertanyaan pembuka, Romo. Silakan, Ya. pancing pakai pertanyaan atau pancing kita lihat-lihatan aja. Silakan Wira. Ya Romo, biasanya kalau kita mau memulai bisnis biasanya kan yang dipikirin pertama itu modalnya, Romo. Yang pertama? Modalnya, Romo. Modal, iya. Iya. Gimana solusinya, Romo, kalau misalnya atau mungkin cara menyikapinya kalau misalnya kita modalnya terbatas, Romo? Oke, bagus sekali pertanyaannya, terima kasih ya. Nah, kalau misalnya kita punya bisnis kemudian modalnya terbatas, pilihannya ada beberapa. Yang pertama adalah kita lakukan bisnis kita sesuai dengan modal yang dimiliki. Itu satu. Ya, jadi modalnya terbatas, usahanya terbatas dengan modal yang dimiliki sendiri. Kedua, kita bisa bisnisnya menambah lebih besar daripada modal yang dimiliki. Dengan cara gimana? Ya. Lihat apakah kita punya tabungan atau simpenan. Ya.
Kalau tabungan atau simpanan nggak punya, lihat tabungan atau simpanan istri. Istri, kalau pada saat kita kasih tahu kita punya kemungkinan cuan, jangan-jangan amnesianya jadi terobati tuh. Ada nih. Nah, biasanya yang kaum ibu ya, itu punya simpenan-simpenan, betul nggak? Betul. Yang jawab bapak. Ketahuan tuh si ibu simpenannya. Ya. Seperti itu, ya. Mungkin punya perhiasan yang tempo hari disimpan atau biasanya dipakai kalau cuma kondangan, ya. Atau mungkin simpanan waktu sangjit, seperti itu, ya. Kemudian apalagi bisa juga lihat orang sekitar, orang tua. Kalau orang tua udah dicoba diolah, mertua itu juga sebagai salah satu sumber untuk menambah modal, ya. Ini saya ngomong sambil bercanda tapi serius nih. Saya orangnya serius, bercanda pun saya serius gitu. Ya. Jadi kita cari berbagai macam tambahan modal. Kemudian apalagi? Tadi udah 4 tuh ya. Mertua, orang tua, istri, siapa lagi? Saudara-saudara. Kasih tahu. Ya. Nah, kalau semua di lingkaran kita terdekat keluarga enggak ada untuk tambah modal, kita bisa cari ke bank, minta kredit, itu juga sebagai tambahan modal. Kalau bank misalnya mau kasih duit tapi wah kita nggak cocok, minta bunganya tinggi, kemudian biaya provisi, minta jaminan segala macam. Kalau gitu gimana? Sekarang lagi ramai caranya apa? Minta ke penyandang dana atau investor. Sekarang udah banyak tuh. Ya betul ya kok ya. Banyak pemodal-pemodal yang disebut sebagai investor. Seringkali dibilang apa? Angel investor. Ya. Kenapa dibilang angel investor? Iya, dia invest uang, kasih kita pinjaman modal, tapi dia nggak minta balikan bunganya kayak bank. Siapa yang kerja di bank di sini? Nah, ini kerja di bank. Bunganya sekarang berapa kredit? Kalau untuk kredit, untuk modal kerja rata-rata sih di kisaran 11 sampai 13. 11 sampai 13% setahun ya. Seperti itu. Nah, kalau angel investor, dia nggak minta 11-13. Tapi dia mintanya apa? Keuntungan nanti bagi hasil. Seperti itu. Nah, jadi tentang kapasitas permodalan itu jangan jadikan sebagai hambatan untuk kita bergerak. Ya. Selama kita punya visi bisnis yang bagus, kita tahu peluangnya memang ada, bakal untung, jangan batasi diri kita dengan modal. Ya, ingat semua dimulai dari pelopornya kita apa? Pikiran. Buddha udah ngajarin, pikiran adalah pelopor. Jadi jangan pusing-pusing sama kantong kita tentang modal. Modal itu nggak pernah ada habisnya tuh. Kita cari terus. Ya. Walaupun misalnya istri simpanannya udah habis, mertua juga udah habis, orang tua juga udah habis, masih ada angel investor sekarang. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan jawab. Ya. Oke, dari teman-teman sekiranya mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya, oke. Oke, selamat malam Pak. Mau tanya mengenai strategi untuk nge-branding merek baru gitu Pak. Jadi contohnya di satu kota itu ibaratnya udah ada merek A contohnya. Ya. Nah, saya akan keluarin merek B. Nah, jadi bagaimana sih menurut Bapak untuk strateginya gitu Pak? Strategi dalam hal apa nih? Mau bersaing atau pastinya mengalahkan? Bersaing. Pastinya untuk bersaing. Oke, banyak cara sebenarnya. Ya. Produknya apa? Produknya contoh yang saat ini saya tanganin
garam ya. Garam, Mm-mm. yang asin itu. Iya betul. Karena kebetulan kita dari satu supplier yang sama, walaupun kita contoh perusahaan ini kan perusahaan yang sudah lama sekali, sudah puluhan tahun nge-branding. Iya. Perusahaan yang dari turun temurun dari ayah ke anaknya gitu. Iya, Nah kebetulan saya bergelut di bidang yang sama. iya. Nah tapi dari supplier yang sama, tapi dengan merek yang berbeda. Nah bagaimana sih strateginya untuk bisa bersaing dengan kompetitor yang pemain lama itu sih Pak? Anda sendiri sebagai siapanya? Reseller atau sebagai apa? Sebagai salah satu foundernya sih. Oh, keluarga, pemilik. Ngomongnya kok pelan, mesti bangga gitu. Saudaranya yang punya, ya. Tadi supplier maksudnya supplier apa? Supplier dari Surabaya, supplier garamnya langsung gitu Pak. Oh, supplier garam, terus berarti sekarang ini adalah tinggal dipasang merek gitu ya? Betul, konsep Nah. bisnisnya itu repacking ya. Repacking. Nah, sekarang gini, coba ya dilihat apa keunggulan kita, ya. Keunggulan siapa namanya? Singko? Saya Anas. Nah, keunggulan Ko Anas dan segenap keluarga bisa bikin hal apa yang lebih bagus dari si garam merek turunan bapak ke anak. Tenang aja, belum sampai cucu nih. Ya. Apa aja keunggulan yang bisa dibuat? Ya, jadi dicari tahu berbagai macam hal faktornya, ya. Kira-kira apa yang bisa? Garam misalnya. Apakah garamnya bisa dibikin supaya penampakannya kelihatan lebih higienis? Karena garam ini bahan makanan kan? Biasanya makanan orang-orang sekarang ini ya udah sadar dengan kesehatan. Nah, coba ditampilkan aspek higienisnya, aspek kesehatannya. Bisa nggak tampilannya jadi lebih bagus daripada merek yang sudah ada? Ngomong-ngomong, merek yang mau dikalahin ada di sini nggak nih orangnya? Nggak ada ya. Contoh, saya kasih contoh nyata ya. Temannya garam apa kalau di dapur? Gula. Selama ini gula, kita beli gula itu pakai merek nggak ya? Dulu. Saya mesti tanya ke Cide nih, nggak pakai merek ya? Kiloan. Terus warnanya gimana? Putih sekarang ke kuning-kuningan. Kemudian muncul tukang gula. Dia pakai merek namanya ditambahin ku di belakangnya. Ya, jadi beda nggak tampilannya? Sama-sama bikin manis, tapi karena dia kasih penampilan yang lebih bagus, packagingnya, kemasannya plastik, dikasih plastik yang bening, rada tebel, kemudian dikasih gambar warna-warni, kemudian dia tampilkan bahwa ini gulanya berkualitas lebih bagus. Ya, ujung-ujungnya, nih kalau yang sekarang yang ini namanya siapa nih? Ya, takut, cuma ya pasti taunya gula yang putih itu lebih bagus, lebih manis, betul nggak? Padahal mana yang lebih manis? Gula yang kuning atau putih? Kita beli gula tujuannya buat dapat apa? Dapat manis. Tapi kok mau beli yang kurang manis? Ya kan? Lebih senang belinya pas dilihat, wah yang ini lebih putih ya. Seperti itu. Kenapa? Karena si gulaku, kita belajar dari gulaku ya, ambil contohnya, dia tampilkan tuh. Oh, dia bisa kelihatan lebih putih. Dia bisa kelihatan lebih bersih daripada yang selama ini dijual di pasar anyar. Kiloan. Ya. Kalau dia, kalau orang beli gula pasir, kadang-kadang wah belanja pakai belanja segala macam ya. Terus bareng-bareng lagi mau bikin samseng sama ayam. Nah, biasanya beli gula kan bungkusannya dulu ya paling plastik atau kantong yang kertas tuh ya. Kena ayam, diceker ayam, tumpah.
Sekarang si gulaku lihat itu adalah problem yang dialami oleh ibu-ibu, ya, mama-mama kalau dia ke pasar beli gula. Nah dia rubah dari nomor 5 dibalik masalah orang lain. Jadi pada saat beli gula suka ada masalah misalnya, dia kasih packaging yang lebih bagus, ya. Jadi itu namanya competitive advantage. Ya, kita cari keunggulan kita dibanding pesaing, dibanding kompetitor. Ya, seperti itu. Itu salah satunya, masih banyak yang lain. Tapi kalau nggak ada yang tanya lagi, saya lanjutin. Tapi tadi ada yang tanya di belakang nih. Kita pindah dulu ya. Iya, makasih. Jadi intinya adalah kita cari apa yang kita bisa bikin lebih bagus daripada orang lain, kemudian ditampilkan. Silakan. Oh ini juga ada lagi. Ya, siapa lagi? Singkok yang di Oh, belakang, ya, oke. yang nyender enak, lagi PW duduknya. Malam Romo. Gini Romo. Malam-malam kok. Kan ada minuman kuku Bima, Panther, Mizon gitu kan. Extra Gimana, Kok? Joss, Kok Iman? Extra Joss, kuku Hah? Bima, minuman. Minuman, Ya, extra joss. sebenarnya itu kan menyebabkan gagal ginjal. Bisa Hmm. menyebabkan gagal ginjal. Kenapa pemerintah seakan-akan menutup mata gitu? Oh, Ya. Terus Coca-Cola sebenarnya itu masih buat minuman sehat nggak sebenarnya Coca-Cola tuh? Karena baut aja nih yang karatan bisa terbuka pakai itu gitu. Iya. Gitu ya. Makasih ya. Iya, makasih kok. Pertama tentang minuman kesehatan ya. Pemerintah kenapa tutup mata ya? Pemerintah nggak punya mata. Yang punya mata pejabatnya. Nah ini bercandanya ya. Jadi tentang minuman kesehatan ya, itu sehat atau tidak agak sulit ya. Di sini acuan kita adalah BPOM. Nah, aturan dari BPOM selama dia nggak melanggar kadar dari aturan BPOM, berarti produk tersebut boleh dikonsumsi atau dijual. Nah, kalau kecanduan itu salah yang mencandu. Iya, ya. Jadi kita sebagai konsumen, jadi mesti pinter-pinter juga nih. Jangan sampai kecanduan, ya. Segala sesuatu. Ini saya bicara bukan cuma minuman seperti itu aja tuh, ya. Tapi segala sesuatu yang keluar dari pabrik tidak alami itu nggak boleh dimakan berlebihan, ya. Jadi kalau misalnya mau yang segar, ya air tebu aja. Air tebu juga kalau minum kebanyakan mabok, enak gitu ya, seperti itu. Terus tentang Coca-Cola, Coca-Cola bisa untuk buka baut. Saya sih belum pernah nyoba sendiri ya. Nggak tahu kalau Iman udah pernah nyoba buka baut pakai Coca-Cola. Kata Cici, jangan-jangan waktu tanya lagi Cici bilang kata si Anu. Nah cuma yang pasti saya pernah ke pabrik Coca-Cola, ya. Di pabrik Coca-Cola dia tempelin tuh berita-berita tentang Coca-Cola yang serem-serem. Bisa buat bersihin kloset lah, ya. Bisa buat kalau dicampur mentos meleduk gitu ya, segala macam. Ternyata itu hoax katanya. Tapi yang pasti Coca-Cola sehat atau tidak, Coca-Cola bukan minuman untuk sehat. Minuman yang sehat apa? Minuman yang tidak mengandung macam-macam. Coca-Cola nggak sehat. Nggak sehatnya kenapa? Karena kadar gulanya banyak. Tapi kalau buat yang gulanya rendah, Coca-Cola jadi sehat. Ada loh orang yang rendah gula darah, ya. Kalau diabetes kan ketinggian gula darahnya, minum Coca-Cola bisa pindah alam dia. Tapi kalau yang rendah gula darah, minum Coca-Cola dia seger, bisa adu pancok sama singkok nanti.
Ya, seperti itu. Nah, kita sebagai Buddhis mesti belajar sekarang ini ya, banyak nambah wawasan supaya nggak gampang kena hoax. Ya. Nah, tentang yang sehat atau tidak sehat, kemudian pemerintah kenapa diam aja, ya? Nah, pemerintah tidak diam. Pemerintah actionnya apa? Yaitu ada BPOM, dia bentuk dinas-dinas ya, kantor yang mengatur tentang hal tersebut. Cuma serunya nih zaman sekarang, kasih informasi gratis ya, apalagi kalau beli kuotanya unlimited, segala macem tuh dikirim-kirimin ya. Kadang ada yang jahil kan, ditambah-tambahin. Nah, kita jangan gampang kena kepancing hoax. Seperti itu ya kok ya. Ya, tadi yang sini. Siapa dulu? Yang mana? Kok Tadi ini ya? ada dua. Oh ya ada. Oh ada dua, Iya. silakan. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Apa? Oh nanti. Halo, selamat malam. Nama Malam. Budaya. Ya, nama budaya. Untuk cara-caranya kan di sini ada 7 ya. Ya. Saat kita sudah melakukan 7 hal tersebut dan sudah berjalan. Lalu di tengah jalan kita ada kendala. Ya. Kendala apapun itulah ya. Yang menyebabkan kita memakai the power of kepepet. Wah, gitu. ini keren Ya. nih, the power of kepepet. Iya. Terkadang the power of kepepet itu kan membuat kita tuh jadi melanggar sila. Misalnya musyawadah gitu ya. Emang, kan ini kan keadaan lapangan ya kan. Tidak mungkin yang namanya orang tuh senang sama kejadian yang nyata yang kita alami gitu kan, Ya. kayaknya yang enak-enak. Ya. Nah, lalu apakah kita harus terus ya kan terus melakukan tersebut maksudnya untuk berjalan Ya. atau mendingan kita realistis aja, kita ya udah daripada kita melanggar ya kita realistis gitu. Untuk di mata Bapak sendiri dalam segi Buddhis sama bisnis itu bagaimana? Terima kasih. Ya, ya. Nih seru nih pertanyaannya ya. The power of kepepet. Nah, bagusnya kita sebagai Buddhis itu kita punya benteng yang kuat sekali, yaitu sila. Dengan sila, yakin kita akan jadi berkah. Ya, kan ada tuh ujarannya, ya. Bahwa dengan sila membuat kita bisa menjadi bahagia dan berkah saat ini maupun nanti. Jadi the power of kepepet tidak berlaku di dalam dunia kita sebagai Buddhis. Dalam konteks power of kepepetnya membuat kita melangkah miring. Tapi kita pakai the power of kepepet untuk kita menjadi semangat dan anti nyerah. Ya, jadi tidak ada alasan bagi kita sebagai Buddhis untuk melanggar sila karena kondisi sulit. Tidak. Kita udah diajarkan untuk melatih diri ya, supaya bisa tahan segala macam godaan. Boro-boro cuma hal sepele mesti ngomong bohong. Wah, itu kecil sekali buat kita sebagai Buddhis. Kita bisa tetap lakukan bisnis yang baik dengan tetap jujur, berkata yang benar. Ya. Jadi jangan terpengaruh pada suara-suara nggak tahu dari mana munculnya tuh. Ya. Jadi the power of kepepet itu bisa untuk membangkitkan semangat kita membuat lebih bagus lagi. Ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan mau diplesetin power of kepepetnya dengan nuansa yang negatif. Ya. Saya sering sekali pakai power of kepepet. Kalau dibaca psikologi saya adalah orang yang introvert. Kalau orang introvert itu adalah yang malu-malu. Kucing, macan, singa, malu semuanya. Ya, introvert. Ini saya secara psikologis. Secara bioritem saya adalah pemalu. Tapi sekarang saya malu-maluin. Jalan mondar-mandir, bikin susah kameramen. Ya.
Bukan seperti itu. Kenapa? Karena saya sudah berhasil membongkar blokade malu tersebut. Karena apa? The power of kepepet. Caranya gimana? Saya bikin diri saya terpepet. Jadi dulu waktu saya masih SMA, ya, saya udah menyadari bahwa saya ini adalah introvert, tapi saya tidak mau jadi orang yang malu-malu. Nah, saudara waktu itu, adik sepupu, ulang tahun 17 tahun. Saya ngajuin diri, saya bilang saya jadi MC. Kenapa? Menciptakan power of kepepet tadi. Saya paksain diri jadi MC. Dengan catatan, kalau malu-maluin terima ya, kan nggak bayar. Nah, itu yang saya lakukan. Ini benar nih. Ya. Saya ngomong apa adanya. Apalagi ada altar Buddha. Jadi nggak ada dalam kamus kita Buddhis, ya, kita melanggar sila karena kepepet, no way. Seperti itu. Ya. Mungkin boleh satu pertanyaan terakhir ini ya, Romo. Silakan. Wah, dapat berkah gitu ya. Malam Pak, saya Malam. Ini saya wakilin teman saya sih yang mau nanya. Waduh, rupanya jubir ya. Cuman dia malu-malu. Profesinya jubir. Ya jubir. Jadi mungkin ada nggak sih tren sekarang mungkin bisnis, karena kan pengetahuannya kan saya umum ya kan nggak tahu juga. Dalam bisnis konvensional biasanya tuh bikin tidur malam itu susah ya kok ya, bener ya? Jadi antara utang sama piutang itu kadang gulungannya besaran piutangnya ya, utangnya jadinya ini. Tetangga sebelah ketawanya jadi nggak enak. Jadi ada nggak sih gimana supaya tuh tidur lebih nyaman lah gitu tentang putaran utang dan piutang itu di konvensional. Kalau di kayak bisnis-bisnis yang liquid kan lebih enak ya kita ngomongnya. Nah kalau dalam bisnis konvensional biasa yang kita bayar hutangnya sebulan tapi ngutanginnya 3 bulan gitu. Tapi dengan pola konvensional sekarang ada nggak sih yang terobosan baru supaya itu putarannya lebih sinergi lah, jadi nggak terlalu bikin kepala pusing gitu. Ya begitu, makasih. Oke. Pertama, kalau kepala pusing, cari obat pusing. Minum. Kedua, kalau supaya tidur enak, ya, kerja rada capek sedikit. Jadi tidurnya nyenyak. Kalau tentang aturan hutang dan piutang, itu semua kita yang ngatur. Kalau berhutang, yang ngatur orang lain. Tapi piutang yang ngatur kita. Kita mau kasih jatuh tempo pembayarannya, cukai kita atau konsumen kita berapa bulan. Kalau tadi piutang kita lepas berarti kita ngutangin duit kita ke orang, namanya piutang 3 bulan, padahal kita tahu kita dapat utangan orang lain 1 bulan. Itu namanya cari pusing sendiri. Berarti ada selisih 2 bulan yang kita udah tahu siap-siap buat kita tanggung. Tapi di bisnis, apakah selalu bisa diatur? Jawaban saya tidak. Karena ada kebiasaan-kebiasaan di dalam satu industri. Ya udah, misalnya kalau boleh tahu dagangnya apa? Usahanya apa? Ya udah, kalau nggak sebut nggak apa-apa ya. Ada satu bisnis misalnya biasa memang 3 bulan lepas utang itu biasa. Jadi kalau kita nggak lepas 3 bulan, orang lain nggak mau ngambil dari kita. Wajar ya, hal itu masih bisa. Nah caranya gimana? Ada beberapa hal. Pertama, berarti kita mesti memupuk dana untuk menyeimbangkan kebutuhan cash flow selama yang 2 bulan. Jadi mesti dihitung kebutuhan modal kerja 2 bulan itu berapa angkanya. Nah, siapin modal kerja itu. Jadi dengan cara gimana? Oke, kalau belanja jangan terlalu banyak. Jadi agak dikurangin. Itu satu.
Kedua, kalau misalnya nggak bisa, tambah modal. Mobil kalau ada 3, jual 1. Karena mobil cuma buat gaya, tapi setiap hari itu minta diongkosin. STNK-nya aja udah jutaan. Apalagi Tangerang baru naik nih. Ya, jadi kalau mobilnya nggak produktif, singkirin, lipat, masukin kantong, duitnya dijual. Nah, ada aset-aset apalagi dilihat yang tidak produktif, itu semuanya, wah tadi ada istilah likuidasi ya, dilikuidasi, jual buat mupuk modal. Supaya kita bisa perputarannya lancar. Kalau nggak bisa juga, kembali cari pinjaman. Selama ini yang kalau dagang konvensional, bank saya rasa masih oke. Ya, setahun tadi paling tinggi 13% ya. Setahun 13% berarti 1 bulan 1,2%, 1,1 something. Ya. Nah, selisih harga kalau kita kasih piutang, hitungan 2 bulan, tadi kan selisihnya 3 bulan kita ngelepas, terima 1 bulan kan, selisih kan 2 bulan. 2 bulan itu ya, berarti kalau kita mau ambil cuannya mesti titip ke harga lebih dari 1,2% kali 2 karena 2 bulan berarti 2,4%. Ambil gampang 2,5% masukin ke harga, aman, tidur nyenyak pasti. Kecuali salah hitung, bukan tanggung jawab saya. Ya, pasti bisa tidur nyaman. Kenapa tidur nyaman? Pakai catatan. Namanya aging system. Ya, aging system adalah kita mencatat piutang ini kapan jatuh tempo mesti ditagih. Jangan lupa buat nagih. Biasanya soal utang piutang itu jadi pebeliut gara-gara lupa nagih atau males nagih. Ya, males nagih kenapa? Mungkin nggak kita lepasin utang orang males nagih? Bisa. Capek. Terus apalagi yang ditagih cerewet, yang ditagih galak mungkin, atau yang ditagih cakep. Nah ini bahaya nih. Ini repot nih kalau yang ditagih cakep. Yang nggak tidur bukan cuma Singko, Sinci juga nggak tidur nanti. Ya, nah jadi dibikin list tuh aging system. Jadi umur piutang jatuh tempo yang mesti ditagih. Kemudian umur hutang jatuh tempo yang mesti dibayar. Nah ini mesti pas. Ya. Sementara itu. Nanti kalau ada waktu lagi kita sambung lagi. Ya. Iya. Oke. Sekali lagi boleh dong beri plus atas jawaban-jawabannya. Ya. Terima kasih.